percaya hanya di dalam nama Tuhan ada pengharapan. Amin. Ada kemenangan. Amin. Sama-sama katakan. Firman terangi jalan. Perisai iman. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Katakan tak pernah ku ragu. Ku ragu karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa-Mu. Semuanya angkat tanganmu, katakan ya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam nama pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Yang percaya bahwa hanya nama Tuhan yang punya kuasa, boleh tepuk tangan lebih lagi yuk. Kebenaran yang bebas selalu beriku, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah takut, tak pernah ku ragu. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Boleh lambaikan tangan sama-sama ya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama-Mu ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Boleh tepuk tangan sama-sama di atas kepala ini ya. Hanya di dalam sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus di sepanjang hidup. Hanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama kita mau katakan sekali lagi. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita, come on. Come on. Kita percaya bahwa Tuhan datang dan bertahta di atas pujian kita, amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan dong, come on. 1, 2, 3, let's go. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berdatangan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizatmu. Katakan, great is our God. Woo! Great is our God, amen. Let's say, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami merindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawan. Amin. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa dong. Kami merindukan kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini, melawan setiap kami. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Yes. Aku mau lihat semua tangan bisa terangkat. Kami rindukan kuasa lawan. Kami percaya Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berdatangan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri tepuk tangan yang luar biasa dong buat Tuhan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Meskipun kita kadang merasa tidak layak, namun Tuhan tetap mau menyambut kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Betapa dalam dan panjangnya kasih-Mu, jauh tinggi dan tak terselami, kasih yang takkan menyerah dan selalu percaya ku kembali. Cara-Mu memandang hidupku sesuai dengan jati diriku, sebab aku ini anak-Mu dan takkan pernah berubah. Di saat ku rasa tak layak, kasih-Mu mendekapku. Cinta
Cintamu mendapatkanku, kau yang temukanku, kau yang peluk erat diriku, anugerahmu besar dan aku milikmu.
saat kami merasa tak layak Tuhan, Engkau tetap mau menyambut kami. Dengan tangan yang terbuka, Engkau menyambut kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Sebelah kaki kami akan duduk diam untuk duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di setiap hati kami dan mengisi hati kami, agar apa yang firman nanti disampaikan dapat mengisi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Kelas. Live streaming aman ya suaranya? Mohon maaf teman-teman. Tes. Nah, gini dong. Oke, shalom Super Youth. Shalom. Apa kabarnya? Amin. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar tentang judul khotbah hari ini, Guess the Prize. Nah, next. Sebelumnya teman-teman pernah gak sih tanya gitu kan, atau berpikir kenapa kita itu bisa berharga di mata Tuhan? Mungkin kita sendiri merasa bahwa diri kita tuh gak berharga. Tapi kenapa kok Tuhan bisa nganggap kita itu berharga? Mungkin ice breaking dulu kali ya. Bisa, gini dong. Gak ada pointernya pula. Ice breaking dulu ya. Kita mau main tebak harga. Ada yang tahu permainannya? Latihan dulu kali ya. Yuk, tampilin aja. Next. Nah, coba tebak harganya. Oh nggak tahu toh. Boleh searching di Google deh. Siapa tadi 24? Coba kita lihat harganya. Oi, tolong. Nah, 20 teman-teman. 20 kembali 20 juta kembali 1000. Oke, udah paham ya? Paham ya permainannya gimana ya? Langsung kita mulai permainannya. Yuk. iPhone keluaran terbaru teman-teman. Ya enggak sih, ini keluaran paling lama ini, ya iPhone pertama. Coba tebak harganya. Aku kasih clue ya. Aku kasih clue ya. Keluaran iPhone setelah ini, iPhone 3G, harganya 300.000. Nah, kalau iPhone 7 berapa nih? Ini keluaran paling pertama nih iPhone. 50.000. 25 apa nih? 25.000. Ada yang lebih rendah lagi? 500 rupiah mungkin? 100. 150. Kita cek ya harganya ya. Loh.
Sabar teman-teman, katanya delay sedikit. Ah, 1 juta. Ada yang benar tadi? Enggak ada? Next. Nanti dibahas. Hot Wheels. Tahu kan ya, pada tahu kan ya. Yang baru masuk youth ini pasti udah tahu nih anak-anak sekolah, mantan anak sekolah minggu ya. Harganya berapa? Tebak? 50.000? 60.000? 1.003. Murah amat. Kita lihat harganya. Sejuta. Mahal ya teman-teman. Next. Lego. 25. 15.000. Aku beli di pinggir jalan emang 15.000 sih. Mau tahu harga aslinya berapa? 2M. 400.000. Susah ya teman-teman ya. Next. Nah, kaos. 50.000. Bener sih 50.000. Tuh 50.000 kan, bener kan? Tuh 50.000. Bener loh 50.000 loh. Yang satu ini pasti pada tahu lah ya. Yang cewek-cewek di sini mungkin beli apa nyimpen 10.000. Kurang. Ada yang lebih mahal lagi. 20.000. Ada yang 20.000, 30.000, 30.000 ditanggung sama Moses. Ada yang 40.000 lebih tinggi lagi. Oke, coming 40.000, 50.000, ada lagi. Yang mau 50.000, siap 50.000, 60.000, ada yang lebih tinggi lagi. $90.000. Pada nggak nyangka ya teman-teman, harganya mahal-mahal banget ya kan. Nah, sebenarnya kenapa sih barang-barang ini bisa mahal? Walaupun mungkin kita ngelihatnya tuh kayak tadi ada yang nyebut Hot Wheels-nya 1.000 dapat 3 harusnya ya. Ada yang bilang kaosnya 50.000, ternyata 50.000-nya US dollar. Ya, kita mau baca dulu teman-teman di Lukas 15 ayat 14. Bisa dibuka. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh iya udah tak tampilin ya. Oke, aku bacain ya teman-teman. Setelah dihabiskannya semuanya, timbulnya bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Lalu orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Nah, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi di sini aku mati kelaparan.
Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah-jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan diambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan mari kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa, belum next tadi. Ya Bapak, mungkin kalau teman-teman bisa lihat ya, yang aku highlight ungu ini sama yang aku highlight warna biru. Teman-teman lihat gak perbedaannya apa? Betul, beda warnanya. Bedanya di sini teman-teman. Waktu si anak bungsu ini pergi kepada seorang majikan ya. Majikannya itu cuma ngelihat dia sebagai anak buah. Tapi waktu dia pergi kepada ayahnya itu melihat dia sebagai ahli waris. Nah, di sini teman-teman, aku tuh mau bilang mungkin kalau kita ngerasa tidak berharga ya, kalau ngerasa diri kita tidak berharga, itu karena kita melihat ya kita mungkin kayak sekedar orang upahan. Tapi kalau Tuhan itu melihatnya kita tuh sebagai anak. Tuhan melihat kita tuh sebagai ahli waris. Nah, sekarang teman-teman itu sadar gak sih kalau sebenarnya ada orang-orang yang menganggap kita tuh berharga. Ada orang-orang yang respect sama kita, yang menghormati kita. Mungkin dari keluarga atau teman, pasangan yang udah punya pacar. Nah, kalau teman-teman mungkin mikir ya, sebenarnya emang value kita itu ada di mana sih? Kenapa kita bisa dinilai berharga? Ini mungkin kalau kita lihat ya, slide sebelum-sebelumnya waktu kita lagi main game. Nah, mungkin kalau kita lihat slide selanjutnya, kita mungkin ngelihatnya, misalkan ini ya bungkus merchandise BTS Meal. Kita mungkin ngelihatnya ini sebagai bungkus. Tapi bagi bagi fans BTS, ini merchandise. Terus kalau kita lihat nih, kaosnya The Beatles. Mungkin kita ngelihatnya ini cuma sebagai ya kaos oblong. Tapi buat fansnya The Beatles,
ini merchandise. Kalau kita lihat lagi nih, kalau kita mundurin lagi sampai ke iPhone ini, mungkin kita ngelihatnya ini iPhone bekas. Tapi di mata kolektor, ini iPhone yang pertama kali keluar. Iya teman-teman, bahkan kalau teman-teman lihat tadi screenshot, sorry nyebut merek, ini kalau teman-teman perhatiin ya, dia ini cuma antara, ini cuma bisa dibeli dalam kondisi rusak atau mati total. Rusak atau mati total, HP yang umurnya hampir sama kayak Elvens, orang mau beli harga 1 juta, di sini nih ada nih 100 lebih orang yang beli iPhone ini dalam keadaan rusak atau mati total, yang umurnya belasan tahun. Karena apa? Mereka nganggap ini barang berharga. Ini barang koleksi, barang langka. Nah, kenapa Tuhan nganggap kita berharga? Karena Tuhan yang tahu value kita. Tuhan yang tahu kenapa kita bisa berharga. Kita berharganya di mana sih? Nah, value kita tuh di mana sih? Di sini, teman-teman. Lihat. Betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita ini anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia emang gak kenal siapa dia. Mungkin kalau di sekitar teman-teman ya, ada orang-orang yang ngebully teman-teman, menghina. Mereka tuh cuma nggak tahu value kita itu di mana. Mereka tuh nggak tahu kalau kita itu anak Allah. Kita nggak sekedar manusia. Yang tahu value kita itu Bapa sendiri kita yang di surga. Dan juga ada sebenarnya orang-orang yang emang respect sama kita. Yang tahu nih value kita ada di mana. Aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Aku pernah waktu itu sleep callan sama temanku. Cowok ya. Cowok ya. Aku belum punya pacar. Aku teleponan sama dia malam-malam, dia lagi curhat. Dan aku juga lagi curhat. Terus dia bilang gini sama aku. Ran, kamu tahu nggak sih personal brandingmu itu di mana? Kamu tahu nggak sih? Kamu tuh bagusnya ada di mana? Kelebihanmu itu ada di mana? Tak kasih tahu satu ya. Kamu itu kamu tuh enak diajak cerita. Kamu itu pendengar yang baik. Aku tadi curhat sama kamu. Aku tuh ngerasa nyaman. Aku masih normal teman-teman. Puji nama Tuhan. Nah, contohnya kayak temanku ini, dia tahu value-ku tuh ada di mana. Dia tahu kelebihanku tuh ada di mana. Nah, jadi aku ulangi sekali lagi, mungkin buat teman-teman yang sekarang ini merasa dirinya rendah, kurang berharga, mungkin kalian sendiri belum tahu value kalian ada di mana. Kalian belum tahu kelebihan kalian ini apa gitu. Kenapa sampai kalian bisa dipakai sama Tuhan. Aku pun sendiri ya, kalau aku nggak disuruh Tuhan ada berdiri di sini, aku nggak tahu loh kalau value-ku itu public speaking. Kalau aku sebenarnya bisa berkhotbah, kalau aku sebenarnya bisa menyampaikan firman Tuhan, kalau aku bisa berdiri di depan banyak orang, dan aku nggak grogi. Waktu aku nulis khotbah ini ya teman-teman, aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Kenapa sih? Kok Tuhan itu nganggap kita tuh berharga? Dan waktu aku lagi berdoa,
Tuhan kasih aku postingan Instagram ini. Jadi setelah aku berdoa, aku nge-scroll Instagram, aku dapat postingan ini. Inti dari postingan Instagram ini seperti ini teman-teman. Jadi ada seorang bapak, sebelum bapak ini meninggal, bapak ini bilang sama anaknya, aku punya jam tangannya kakekmu, umurnya hampir 200 tahun. Coba kamu jual ke toko perhiasan. Tanya sama mereka mau jual berapa? Mereka berani beli dari kita ini dengan harga berapa? Dan singkat cerita, anak ini pergi ke toko perhiasan, dan toko perhiasan ini bilang, aku cuma berani beli harga 2 juta. Soalnya ini udah kepake banget. Walaupun umurnya 200 tahun langka, ini udah kayak kepake banget, ini udah rusak. Anak itu pulang, balik ke bapaknya. Terus bapaknya bilang lagi, coba kamu pergi ke Pegadaian, toko barang bekas. Coba kamu pergi ke toko itu. Tanya sama mereka berani menawarkan harga berapa? Mereka berani beli berapa dari kita? Dan anak ini berjalan ke toko barang bekas, dia tanya, tokonya itu cuma berani beli 150.000. Dengan alasan yang sama, jam ini udah tua, udah kepake, udah rusak. Gak bisa diapa-apain. Anak ini balik ke rumah bapaknya, dia tanya, dia bilang, Pak, mereka cuma berani beli harga 150.000. Papanya bilang, coba kamu jual jam ini ke museum. Tanya, mereka berani beli dengan harga berapa? Singkat cerita, anak ini pergi lagi ke museum, dan mereka tanya sama pegawai di museum itu, aku punya jam tangan ini, umurnya 200 tahun, kamu mau beli berapa? Dan pegawai museumnya bilang, aku berani beli jam ini harga 3M, karena jam ini udah langka banget. Terus penulis admin akun Instagramnya itu bilang, kalau kamu ada di tempat yang benar, kamu akan dihargai dengan harga yang sepadan. Kalau kamu ada di tempat yang salah, hargamu murah. Jadi apa sih maksud postingan ini, teman-teman? Selain ada Tuhan yang menghargai kita, ada komunitas yang mau menghargai kita. Dan kalau teman-teman menemukan komunitas itu yang tepat, teman-teman bisa berharga di mata komunitas itu. Ya, sekarang aku mau tanya, komunitas apa yang ada di sekitar teman-teman? Siapa orang-orang yang ada di sekitar teman-teman? Apa teman kerja kelompok yang cuma nebeng? Teman kerja kelompok yang cuma nebeng nilai? Apa kalian itu dinilai sama teman-teman kalian dari harta? Atau dari keluarga, mungkin yang broken home langsung dijauhin? Puji Tuhan aku enggak ya teman-teman. Nah, kita tuh harus bisa peka sama lingkungan kita. Kita harus tahu di mana kita dihargai. Dan aku berani bilang teman-teman, di Super Youth ini, kami berani menghargai kalian semua. Amin. Nah, terus kalau kita sudah berharga, kalau kita ini sudah tahu kalau bahwa hidup kita itu berharga, apa
yang harus kita lakukan? Ya kita harus jadi dampak teman-teman. Kita harus jadi dampak bagi teman-teman kita. Kita harus jadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Seandainya kita nggak bisa jadi berkat, ya jangan takut buat ninggalin teman-teman itu. Jangan takut buat ninggalin orang-orang yang nggak menghargai kita. Jangan takut juga kalau misalkan kita terjebak dalam hubungan yang toksik nih. Pacar kalian gak menghargai kalian, gak cinta sama kalian, cuma cinta uangnya, cuma cinta uang kalian gitu, ya tinggalin aja. Jangan takut. Jangan lupa teman-teman, kalau kalian itu juga punya harga diri. Amin. Jadi kesimpulannya, kita itu berharga teman-teman di mata Tuhan. Sekali lagi, aku udah berulang-ulang bilang kita itu berharga di mata Tuhan. Kita juga berharga di mata orang yang tepat. Kalau orang-orang itu memandang rendah kita, jangan takut buat ninggalin mereka. Jangan takut, kalian perlu sadar, kita ini perlu menjaga harga diri kita. Kita ini berharga di mata Tuhan, kita ini anak Tuhan. Yuk. Aku mau ajak teman-teman buat kita menyembah. Mari kita ucapkan syukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan karena Tuhan memandang kita berharga. Tuhan tahu value kita. Tuhan tahu kelebihan kita tuh ada di mana. Aku ajak teman-teman buat bangkit berdiri. Betapa dalam dan panjangnya kasih-Mu, jauh tinggi dan tak terselami, kasih yang takkan menyerah dan selalu percaya ku kembali. Cara-Mu memandang hidupku sesuai dengan jati diriku, sebab aku ini anak-Mu dan takkan pernah berubah. Mari angkat kedua tangan kita. Di saat ku merasa tak layak, kasih-Mu mendekapku, Cinta-Mu mendapatkanmu. Kau yang temukanku, Kau yang peluk erat diriku. Anugerah-Mu besar dan aku milikmu. Kau menemukanku. Cara-Mu memandang hidupku sesuai dengan jati diriku, sebab aku ini anak-Mu dan takkan pernah berubah. Kau yang menyebutku di saat ku
teman-teman ingat, ketika teman-teman keluar dari gereja, teman-teman adalah orang yang berharga. Teman-teman adalah anak-anak Tuhan, ahli waris surga. Aku pengen tahu kalau teman-teman itu berharga. Jangan takut untuk meninggalkan orang-orang yang gak menghargai kita. Mereka itu cuma gak tahu value kita ada di mana. Ku sangat berharga bagimu. Aku berjalan bersamamu. Kau yang memegang kuat tanganku. Tak akan pernah kau lepaskan. Ku sangat berharga. Angkat kedua tangan teman-teman, tinggi-tinggi. Di saat ku rasa tak layak, kasih-Mu menyertaku. Cinta-Mu mendapatkanku. Kita sembah Tuhan. Sembah Dia yang menghargai engkau. Haleluya. Sialara pasti Rabo. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin kami Super Youth, kami sendiri tidak tahu bahwa kami ini berharga. Tapi Engkau yang tahu. Engkau yang tahu bahwa kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak tahu Tuhan. Kami tidak tahu mengapa Engkau masih menganggap kami berharga. Kami berbuat dosa, menyakiti hati-Mu. Tapi Engkau menganggap kami berharga. Engkau yang menganggap kami ini anak-anak. Terima kasih Tuhan, malam ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami ini anak-Mu dan kami ini berharga di mata-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan Amin. 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 Silakan duduk Silakan teman-teman. duduk teman-teman. Oke, hai. Hai. Shalom semuanya. Oke. Belum semuanya shalom menjawab masih shalom sepi tadi. ya kak ya. Shalom semuanya. Shalom. Gitu dong. Oke, welcome to Super Youth. Oke. Kita sapa dulu. Barangkali ada teman yang baru pertama kali datang di ibadah youth kita. Ada mungkin? Hai. Baru pertama kali datang. Ini ya sebelahnya Andra ya. Kenalan dulu kak, namanya siapa? Sudah pernah datang? Temannya siapa? Oh udah pernah. Siapa namanya? Samuel. Oke, udah pernah datang ya. Samuel. Selamat datang. Wih, Ini ada lagi? Sudah pernah datang kah? Oh sudah. Oke. Ada lagi? Mungkin yang baru pertama kali datang? Oke, kayaknya sudah. Oke, aku akan menampilkan teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Oke, yang pertama tanggal 18 Juli ada Alesto Arfa. Oke, ada nggak ya? Kayaknya Gak datang. nggak datang ya. Oke, untuk yang kedua tanggal 19 Juli Juliet Valencia Pondriani kayaknya Juga nggak datang. Nanti hadiahnya buat kita aja. Oke, Oke, next. selanjutnya akan diadakan kelas iGrow, yaitu kelas KAM setelah ibadah di ruang hijau. Ini khusus untuk teman-teman yang kemarin masih ada susulan Belum. ya. Iya. Jadi kelas susulan nanti habis ibadah di ruang hijau. Next. Oke, ini kita Agustusan nggak lengkap kalau nggak ngadain lomba. Lomba. Oke. Apa aja sih lombanya? Jadi ini akan diadakan lomba futsal, Mm-mm. terus ada blind badminton sama pingpong. Pingpong. Oh, Memang pingpong, tulisannya memang gitu. Ya itu ada dari tanggal 6, tanggal 13 juga. Iya. Nah teman-teman yang mau ikut bisa mendaftar ke ABET ya. Mulai usia 12 tahun. Berarti kita semua udah bisa ikut ini. Ya ikut dong, ayo. Ikut semua ya, daftar semua ya. Oke. Kita futsal bareng. Kalau futsal sih aku gak mau ya, kamu Oke, aja kalau. kita badminton aja. Oh gimana? iya boleh. Kan ini ada couple, ada ganda pria, ada ganda wanita. Asik nih. Moses angkat tangan mau tanya. Ya. Gimana? Apa? Gak denger. Maju, Kak. Oh gratis apa enggak kak? Oh, tentu gratis. Nih ada tulisannya. Ada tulisannya free ya. Free. Jadi Berarti- bisa langsung daftar aja. Kamu Iya, mau gratis. lomba yang mana? Daftar yang mana? Dia mau futsal deh. Futsal? Wih, Siap. mantap. Apa cari timnya dulu ya? Oh iya. Harus cari timnya dulu. Gak tahu deh. Gak tahu, aku juga gak paham. Nanti bisa tanya ke Abed aja. Oke. Untuk pengumuman selanjutnya, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan ada di kotak belakang. Terima kasih. Oh, ya. Oke,
minggu kemarin ada kita mengadakan ultah kita ya. Super Youth Outbound. Nah, mungkin kita mau mengingat kembali keseruan minggu lalu, kita mau lihat videonya ya. Cekidot. Oh wow, seru sekali. Luar biasa. Ya pokoknya kalau yang game-game gitu teman-teman tuh sampai yang nyendok Iya, nyubit itu. Terus kemarin juga si Ariel tuh kan niup balon sampai yang ya gitu ya. Ya pokoknya seru lah ya. Makanya kalau teman-teman mau dimasukin ke video Kak, biar lihat gimana perjuangannya. makanya teman-teman Super Youth kalau mau ngerasain keseruan di youth kita, jangan lupa untuk ikutin terus ibadah youth kita karena kita juga punya kegiatan yang seru-seru ya pastinya ya. Oke. Mungkin segitu aja. Sudah cukup ya pengumumannya ya. Kita serahkan kembali ke Mas Septi, oke. Sik. Ya teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita sore hari ini. Jangan lupa besok ada ibadah Super Sunday ya, jam 7 dan jam 9. Yuk kita angkat tangan kita bersama-sama, kita pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dengan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you. Ku naikkan pujianmu ke tahtamu Tuhan berseru. Oh, ku memuji namamu, menyanyi bagimu bersorak. Oh, kuasamu selalu nyata dan kasihmu takkan henti. Kuasamu selalu nyata dan kasihmu takkan henti. Allah yang terhebat.
Lord, I am your